Istrinya Indra Bekti lagi menggalang dana. What? Untuk apa? Masa baru beberapa hari udah seperti ini? Aduh, jangan deh ya. Lebih baik fokus pada kesehatannya dulu. Nggak usah pakai galang-galang dana deh ya. Fokus dan... Halo Sobat Fakta 5D, bertemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan dan mengungkap inspirasi-inspirasi dari selebritas tanah air yang juga selalu menyajikan berita viral. Kali ini seperti kita tahu bahwa Indra Bekti sedang dirawat di rumah sakit. Dan yang menarik adalah baru 4 hari sudah istrinya meminta donasi kepada publik untuk menggalang donasi. Hal ini menarik perhatian seorang psikolog dan perlu dianalisa secara psikologis sebenarnya apa yang terjadi kepada Aldila, istri dari Indra Bekti, yang tiba-tiba menggalang dana ini. Karena netizen menganggap bahwa Indra Bekti ini bukan orang yang miskin. Indra Bekti merupakan artis senior yang punya banyak sumber penghasilan. Dan namanya artis, banyak asetnya sepertinya. Dan netizen pun menganggap bahwa mengapa baru 4 hari tidak menjual dulu aset-asetnya dan langsung meminta donasi. Hal ini tentu berat buat Aldila dan mudah-mudahan Indra Bekti yang saat ini masih dirawat di rumah sakit yang rencananya 20 hari itu tidak terganggu psikologisnya. Dr. Lita Gading, seorang psikolog juga menanggapi hal ini. Dr. Lita Gading malah meminta Aldila untuk fokus dulu kepada kesehatan suaminya daripada sibuk menggalang dana. Menurut Dr. Lita Gading, penggalangan dana ini masih belum diperlukan. Sebenarnya sah-sah saja seseorang menggalang dana, tetapi dalam kasus ini publik malah mengecam istri dari Indra Bekti. Tentu jika Indra Bekti mendengar ini makin berat. Karena dalam kondisi yang seperti ini, istrinya mendapatkan kecaman. Nah, bagaimanakah yang dikatakan oleh Dr. Lita Gading di akun TikToknya? Dianalisa secara psikologis, yuk kita simak saja di 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Istrinya Indra Bekti lagi menggalang dana. What? Untuk apa? Baru beberapa hari udah seperti ini. Aduh, jangan deh ya. Lebih baik fokus pada kesehatannya dulu. Nggak usah pakai galang-galang dana deh ya. Fokus. Guys, penggalangan dana itu dilakukan oleh siapa saja itu sah-sah saja. Oke? Nah, apabila orang itu memang tidak mampu, orang tersebut memang butuh dana cepat ya. Dalam arti penggalangan dana itu memang membutuhkan satu kriteria-kriteria khusus untuk memberikan satu empati. Ini adalah satu bentuk empati ya guys. Jadi tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada statement dari orang yang sedang dalam kesusahan tersebut dan diproklamirkan tidak oleh keluarganya ya. Dan ini harusnya diucapkan oleh orang-orang atau teman-teman ya, teman-teman dekatnya atau mungkin masyarakat umum yang sudah mempunyai rasa empati dan simpati terhadap orang yang bersangkutan yang sedang dalam kesusahan tersebut. Jadi dalam kasusnya Indra Bekti bukan mempermasalahkan tentang kok bisa ya dia minta dana. Ya, karena ini masih prematur dilakukan oleh seorang istri, yang diucapkan oleh seorang istri. Artinya masih sangat pendek gitu waktunya. 4 hari di rumah sakit sudah minta menggalangkan dana. Artinya ekspektasi masyarakat terutama netizen ya, itu kayak tidak mungkin gitu loh seorang Indra Bekti yang notabene terlihat banyak jobnya, artis, dan artisnya juga artis yang dari kecil ya, artinya dari dia masih muda sampai sekarang tetap eksis gitu. Tidak ada rasa ekspektasi itu tidak muncul bahwa dia tidak punya uang gitu loh. Jadi menurut mereka para netizen itu tidak mungkin dia tidak punya asuransi, tidak mempunyai sesuatu yang
barang berharga yang bisa dijual saat itu gitu loh. Artinya gini ya guys, apabila orang sudah menggalang dana itu sudah kepepet, sudah tidak punya lagi barang yang harus diuangkan untuk membayar rumah sakit misalkan atau segala macam. Jadi gini, masalah uang itu adalah masalah sensitif. Jadi hati-hati dengan masyarakat umum apabila diucapkan di publik, artinya ini sudah menjadi konsumsi umum dan pasti dibahas di mana-mana. Kuat mental dan tidak bisa harus menjaga nama baik indera bektinya juga harus. Ya walau bagaimanapun juga masalah tersebut harus dibicarakan dengan keluarga besarnya, terutama keluarga indera bekti, bukan keluarga dari Nabila. Siapa istrinya tuh? Oke, jadi ini masalah sensitif ya. Sekali lagi, hati-hati dalam berbicara masalah uang, apalagi untuk menjadi konsumsi publik. Oke, salam Lita Gading. Jelang akhir tahun 2022 ada kasus yang menghebohkan, yaitu seorang ibu berzina dengan menantunya, yaitu suami dari anak kandungnya. Tuhan, mau diapakan dunia ini, mentalnya ini mau dikemanain orang berdua ini ya. Cinta nafsu itu harus dibedakan. Iya gak sih? Tapi harus pakai logika. Kamu itu bener-bener gitu loh, tidak pakai otak, tidak pakai perasaan, dan tidak pakai akal sehat. Mau gak? Seorang ibu yang harusnya mengayomi terhadap anak gadisnya, malah dimakan juga tuh suaminya. Aduh, ini pelajaran ya buat kalian semua, hati-hati. Walau bagaimanapun juga tetap namanya manusia itu punya. Guys, masih ingat nggak analogi monyet dengan koruptor? Banyak sekali yang DM ke saya, ternyata mereka marah dan tersinggung. Artinya dia koruptor dong. Aduh, lucu. Makanya jangan korupsi dong. Pikirin tuh rakyat, masih banyak yang kelaparan. Oke? Hati-hati, jangan suka ngancem. Saya nggak takut. Oke? Salam Lita Gading. Lagi-lagi Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum kembali mengeluarkan pernyataan yang menyita perhatian publik. Dirinya memberikan solusi untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS di Jawa Barat. Daripada ibu kena HIV/AIDS sementara ketahuan suami seperti itu, mendingan diberikan keleluasaan untuk poligami. Ya, poligami, solusi yang ditawarkan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Namun pendapat berbeda langsung disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui akun media sosialnya. Dan pendapat pribadi Pak Wagub UU Ruzanul Ulum terkait poligami sebagai solusi, saya pribadi tidak sependapat. Hal itu pun turut dibantah oleh dokter spesialis penyakit dalam subspesialis hematologi onkologi Zubairi Jurban. Jika semua setia pada pasangan, baik poligami maupun monogami, ia tidak tertular. Ini bukan pertama kali UU Ruzanul Ulum mengeluarkan pernyataan yang menuai kontroversi. Sebelumnya dalam kasus perundungan seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya, UU Ruzanul Ulum pernah memberikan pernyataan yang dikecam sejumlah kalangan. Meski akhirnya Wakil Gubernur Jawa Barat itu mengklarifikasi dan minta maaf. Lalu, bagaimana kali ini? Tim Liputan MSC TV melaporkan.